Shalom, Amanginang saudara sekalian, kita ketemu lagi dalam salah satu program KPB Bandung Reformanda, yaitu di minggu ini jatuh pada hari Jumat 7 Agustus 2020, yaitu acara pertengahan sektor gabungan KPB Bandung Reformanda. Jadi kita akan memulai acara kita, nanti Jamita akan dibawakan oleh pendeta kita, pendeta Horas Bakraha. Sebelum kita memulai acara kita, mari kita ambil saat teduh sejenak, meminta pertolongan Tuhan, supaya Roh Kudus yang membantu kita mengikuti acaranya dari awal sampai akhir. Mari kita saat teduh. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari buku ND nomor 574 ayat 1 dan 2, Puji Ma Debata. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang menjadi epistel, yaitu diambil dari Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita akan kembali bernyanyi dari buku ND nomor 802 ayat 1 dan 2, pakai Tikim Saudari.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada pertanyaan kita malam hari ini tertulis dari kitab Amsal pasal 6 ayat 6 hingga ayat 11. Amsal 6 ayat 6 hingga ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya berbagai-bagai nasihat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian bacaan firman Tuhan menyapa kita. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menarik firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini, di mana nas ini memerintahkan kita untuk belajar kepada semua. Dalam bahasa Batak itu jelas ditekankan, dituliskan di dok mersiaja tu porvis. Tapi harus kita ingat, tidak semua kita disuruh belajar kepada semut, hanya kepada orang-orang yang malas. Itu yang diingatkan firman Tuhan hari ini. Jadi harus kita ingat bahwa yang disuruh belajar kepada semut itu adalah orang-orang pemalas. Aka syukur baulu ima didok di hata-hata. Bu bapak saudara-saudari dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sangat ironis kalau manusia, sekalipun manusia yang ditujukan di sini adalah orang-orang pemalas, tapi manusianya mau kita lihat, sangat ironis kalau manusia harus belajar kepada semut. Manusia yang adalah makhluk yang utama harus belajar kepada makhluk ciptaan yang lain, yang levelnya lebih rendah dari ciptaan Tuhan itu. Tapi itulah faktanya. Kita harus mau belajar kepada yang patut menjadi contoh atau teladan. Kita diingatkan dan harus mau belajar kepada yang patut bisa menjadi contoh dan teladan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat ini mau mengingatkan kita akan realita yang ada. Sekalipun manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang utama, bukan berarti makhluk lainnya tidak ada keutamaannya. Ini harus kita ingat. Sekalipun dikatakan manusia itu adalah makhluk ciptaan yang utama, bukan berarti makhluk lain tidak ada keutamaannya. Perbedaannya, manusia dapat mengadopsi keutamaan makhluk lain itu melalui belajar, melalui mengakomodir atau mensinergikan kelebihan-kelebihan makhluk ciptaan lain ke dalam dirinya. Tapi makhluk lain itu tidak dapat mengadopsi keutamaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
Perbedaan ini mengingatkan kita bahwa ada saling ketergantungan antara sesama makhluk ciptaan Tuhan. Perbedaan ini mau mengingatkan kita bahwa ada saling ketergantungan antara sesama makhluk ciptaan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Amsal Raja Salomo ini mengajak kita untuk memperhatikan beberapa hal yang perlu dalam hidup ini. Jadi dari nas yang kita dengarkan tadi, yang saya bacakan tadi itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita saat ini. Pertama, nas ini mengajar kita untuk rajin bekerja. Itu yang pertama. Mengajar saya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk rajin bekerja. Pemahaman kita sebagai orang percaya tentang bekerja tidak terbatas untuk mencari makan atau untuk hidup saja. Di bekerja itu bukan hanya untuk mencari makan atau untuk hidup saja. Bekerja bagi kita adalah suatu ibadah kepada Tuhan. Itulah bedanya bagi orang percaya, melihat pekerjaan itu sebagai suatu ibadah kepada Tuhan, di mana melalui bekerja kita melakukan kehendak Tuhan sehingga kita bisa hidup benar dan menikmati anugerah Tuhan. Yang kedua, nah sini mau mengajar kita untuk bekerja sama. Mengajar saya Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bekerja sama. Mengingatkan kita bahwa hidup bukan untuk diri kita sendiri. Bahwa hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri. Kita adalah bagian dari orang lain. Sehingga untuk itu kita harus mampu menempatkan diri kita bersama orang lain dan sekaligus menempatkan arti diri kita bagi orang lain dan peranan orang lain di dalam diri kita. Menempatkan diri kita bagi orang lain dan menempatkan orang lain di dalam kehidupan kita. Ajakan untuk bekerja sama. Yang ketiga, nats ini mengajar kita untuk memperhatikan dan menggunakan waktu dengan benar. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Mengajar kita untuk memperhatikan dan menggunakan waktu dengan benar. Dengan memperhatikan dan mempergunakan waktu, kita dapat menyesuaikan diri dan bahkan sampai mengendalikan untuk maksud yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Konsep ini mengingatkan kita akan keterbatasan kita, sekaligus adanya kemampuan atau kelebihan di dalam diri kita untuk bisa menyesuaikan dan mengatur diri terhadap waktu yang ada. Melalui waktu yang ada, kita diajar untuk menata kehidupan yang kita jalani saat ini dan yang akan datang. Dengan pengaturan itu, kita dapat menata hidup kita saat ini dan yang akan datang. Yang keempat, nats ini mengajar kita bahwa kita adalah tanda kutip, saya katakan di sini tanda kutip, pemimpin atau pengendali atas diri kita. Kita adalah pengendali atas diri kita. Pemahaman ini menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluk mandiri atau minimal makhluk yang dapat bekerja sendiri untuk satu-satu hal yang bisa kita kerjakan secara sendiri. Bahwa kita ini adalah makhluk mandiri atau makhluk yang minimal bisa mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Kita adalah pengendali atas diri kita, bukan dikendalikan oleh di luar diri kita. Itu keutamaan kita yang ditekankan dari nats ini, pengajaran yang keempat. Yang kelima, nats ini mengajar kita untuk tidak miskin, karena Tuhan tidak menginginkan kita miskin. Mengajar kita untuk tidak miskin, karena Tuhan tidak menginginkan kita miskin.
Melalui bekerja, kita akan dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Allah telah menyediakan apa yang perlu bagi kita, dan semuanya itu kita peroleh dengan bekerja. Jadi dengan bekerja kita pasti tidak akan miskin, karena Tuhan telah menyediakan apa yang perlu dalam hidup kita, dan yang perlu itu dapat kita peroleh dengan bekerja. Yang keenam, nas ini mengajar kita bahwa kita bisa melebihi semut atau sebaliknya. Yang menarik, yang perlu kita perhatikan. Nas ini sebenarnya juga mau mengatakan kepada kita bahwa kita bisa lebih dari semut yang dibilang Amsal Salomo ini untuk orang bodoh belajar kepadanya. Kita bisa lebih dari semut, atau sebaliknya, kita bisa lebih rendah dari semut. Allah mencipta kita melebihi makhluk ciptaan lain. Ini harus kita ingat. Allah menciptakan manusia itu melebihi makhluk ciptaan lain dengan segambar dengan dirinya. Dengan segambar dengan dirinya. Hal ini nyata jika kita melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Jadi kalau kita menunjukkan tugas dan tanggung jawab kita, maka keunggulan kita itu sebagai ciptaan yang utama, sebagai yang segambar dengan Allah, pasti akan nampak nyata melebihi makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Tetapi jika kita tidak melakukan tugas pokok dan fungsi kita itu sebagai manusia yang segambar dengan Allah, maka kita bisa lebih rendah dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Jika kita tidak menunjukkan diri kita sebagai gambar Allah, tidak melaksanakan tugas dan pokok fungsi kita, disinilah kita jatuh rendah dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya itu. Yang ketujuh dan yang terakhir, nah sini mengajar kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri dan sekitar kita. Nah, ini mengajar kita untuk mengenal diri kita sendiri dan sekitar kita. Sekalipun kita atau manusia diciptakan sama, namun manusia itu mempunyai perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini bisa sesuatu yang positif dan negatif di dalam diri setiap manusia. Melalui nasihat atau ajaran atau firman Tuhan ini, kita menjadi lebih mengenal diri kita. Kita lebih mengenal sekitar kita lagi. Dan pada akhirnya kita dapat menempatkan diri kita sebagaimana tuntutan Tuhan di dalam penciptaan itu kepada diri kita. Marilah kita dengarkan nasihat firman Tuhan, maka kita akan hidup berbahagia dan sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, mengingatkan kami bahwa keberadaan kami lebih utama dari makhluk ciptaan lainnya. Dan Tuhan mengajar kami untuk mampu mengejawantahkan, menyatakan diri kami sebagai ciptaan yang utama itu, dan mau belajar mengatasi kekurangan-kekurangan sehingga kami memiliki kelebihan dari makhluk ciptaan lainnya, sebagaimana keberadaan kami memang memiliki kelebihan dari makhluk ciptaan lainnya, sehingga kelebihan-kelebihan makhluk ciptaan lainnya bisa juga kami miliki dalam hidup kami. Karena itu tolonglah kami Tuhan, agar nasihat-nasihat firman yang kami dengarkan bisa kami hidupi di dalam hidup kami. Dan pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah mendengar khotbah yang disampaikan Amang Pendeta Horas Perpahan. Namun di sini juga ada pertanyaan Amang Pendeta yang mungkin bisa membantu kita lebih memahami apa yang tadi sudah Amang sampaikan. Saya akan sampaikan pertanyaan Amang. Pertama, makhluk
apa sajakah dari semua ciptaan Tuhan yang dapat kita jadikan contoh dalam hidup ini, dan mengapa? Ini itu Amang pertanyaan yang pertama. Silakan. Ya, terima kasih Amang Sintua Panggabean. Kalau kita baca firman Tuhan, khususnya kitab Amsal ini, ada yang menarik ya untuk kita ketahui, bahwa ada makhluk ciptaan lain yang memiliki keunggulan. Bahkan kalau dirata-ratakan atau dibandingkan dengan manusia, kelebihannya di atas manusia itu. Contohnya dalam nas ini adalah semut. Sehingga Pengamsal mengatakan agar kita, khususnya orang yang malas, belajar kepada kerajinan semut itu. Baru ada lagi dalam dunia-dunia fabel ya, binatang-binatang yang cerdik. Kita tahu seperti kancil memiliki kecerdikan, atau makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan yang lainnya, itu semua bisa kita jadikan contoh karena memiliki kelebihan yang tidak kita miliki sebagai manusia. Jadi itu sebagai suatu perbandingan bahwa memang ada keutamaan makhluk lain, sekalipun keutamaan yang paling utama itu adalah manusia, sehingga ya makhluk-makhluk lain yang memiliki kelebihan dari manusia itu diberikan Tuhan ya untuk bisa kita pelajari, sehingga kita bisa mengadopsi, memiliki kelebihan makhluk ciptaannya itu, sehingga kelebihan kita sebagai manusia ganda di dalam kehidupan kita. Jadi banyak makhluk-makhluk lain itu yang positif, yang perlu kita contoh, perlu kita pelajari kelebihannya, perlu kita ambil kelebihannya, menggandakan kelebihan kita. Antara lain tadi semut, kelinci, dan kekuatan-kekuatan makhluk-makhluk ciptaan lain itu perlu kita pelajari agar itu juga bisa kita dapatkan. Ya, demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian, tadi kita sudah berikan renungan bagi kita dan juga jawaban untuk pada pertanyaan tadi. Kiranya itu semua bisa menjadi berkat bagi kita di acara pertanian sektor gabungan ini. Dan biarlah kiranya Tuhan juga yang berkati untuk kita semua boleh mengetahui, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekarang kita akan melanjutkan acara kita, yaitu mengumpulkan persembahan sambil kita memuji Tuhan dari buku NDN nomor 373 ayat 1 dan 3.
sorga. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama berdoa dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, dan saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, salam Reformanda masih Haulongan. Horas, horas, horas. So